warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Takjil Ramadan, talk show jajanan dan kilas Ramadan bersama saya Sinta. Pada hari ini saya sudah berada di Tugu 0 km ditemani oleh PLT Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bapak Robi Cahyadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Lancar puasanya Pak? Insya Allah sampai sekarang masih puasa. Alhamdulillah. Nah, bersama Pak Robi nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan tema kita hari ini yaitu jalan mulus, mudik lancar. Dengan di mana kita mempersiapkan mudik Lebaran 1446 Hijriah ini ya Pak Robi ya. Siap. Dan kali ini bersama Dinas PU kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan jalan-jalan mana saja sih yang biasa dilewati oleh pemudik, adakah jalan alternatif atau lain sebagainya. Nah, baik. Pak Robi, gimana nih Pak biasanya kesiapan infrastruktur jalan di provinsi untuk arus mudik tahun ini? Terkait arus mudik untuk Dinas PUPR Provinsi sebagai bagian dari Forum Lalu Lintas Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadakan pertemuan kepada forum ini untuk membahas terkait mudik, persiapan mudik tahun ini. Saat ini posisi kawan-kawan sebagian dari kami tim telah melakukan kunjungan lapangan untuk mendeteksi dan memonitoring dan mengevaluasi posisi-posisi jalan-jalan yang merupakan akses untuk melakukan mudik Lebaran. Terkait infrastruktur yang ada di lapangan, kita khususnya untuk jalan provinsi ini kondisi mantap dalam kondisi 79%. Ini merupakan jalan yang layak untuk dilewati lah, bahasanya seperti itu. Wah, berarti secara garis besar itu ruas jalan provinsi kita 79% itu layak untuk dilalui Pak ya. Benar. Untuk pemudik. Nah, berarti apakah ada ruas jalan yang masih dalam tahap perbaikan gitu Pak? Seperti Baik. apa antisipasinya? Di beberapa titik ruas jalan provinsi memang masih terdapat kerusakan-kerusakan. Ini kita identifikasi secara cermat, posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga apabila memang bisa dilakukan penanganan secara darurat, bisa berupa patching atau overlay kecil sederhana bisa kita lakukan, namun tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jikalau posisi dan kondisi dari jalan ini memerlukan perbaikan yang besar, maka kita akan melakukan dengan proses pelelangan nantinya untuk perbaikannya. Berarti itu akan dilaksanakan sebelum mudik Lebaran Pak ya, sebelum waktu-waktu mudik Lebaran ini? Benar, itu yang posisi-posisi titik-titik yang memang bisa dilakukan untuk perbaikan sementara seperti patching dan overlay sementara. Nanti apabila kerusakannya terlalu besar, masif, itu kita lakukan perbaikan menyeluruh nantinya. Seperti itu, baik. Nah, apakah yang dilakukan gitu Pak untuk memastikan kondisi jalannya itu tetap aman untuk dilalui para pemudik nantinya Pak Robi? Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kita penanganan ini bekerja sama dengan kawan-kawan dari Forum Lalu Lintas Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan gabungan dari Dinas PUPR Provinsi bersama Dinas Perhubungan, kemudian Balai Jalan juga, dan kepolisian, sehingga mereka bekerja sama dalam melakukan identifikasi dan mencari solusi-solusi terkait bagaimana memastikan kondisi tetap aman bagi pemudik, sehingga kita bisa mengkondisikan apa-apa saja yang bisa kita tangani terhadap jalan-jalan yang kondisinya kurang mantap. Ini bisa kita lakukan dengan bantuan kawan-kawan dari Balai Jalan Nasional. Ada beberapa titik menjadi perhatian tim tersebut, seperti Jalan Ayani yang menjadi kewenangan Jalan Nasional. Ini kewenangan mereka. Ini menjadikan ruas-ruas perhatian bagi mereka untuk melakukan perbaikan. Sedangkan di kita ini untuk jalan ruas-ruas provinsi yang kita tangani dan kita pantau itu seperti Banjarmasin Martapura Lama, itu yang kita tangani, kemudian Jalan Trikora, kemudian Jalan Banjarbaru Batu Licin itu termasuk juga yang kita perhatikan, kemudian Jalan Anjir Pasar Marabahan arah ke Batola, kemudian Jalan Matraman Sungai Ulin,
dan beberapa ruas alternatif yang kewenangan memang kewenangan provinsi. Kira-kira. Wah, berarti pihak dari Dinas PUPR bersama dengan forum tadi itu melakukan peninjauan gitu Pak ya, berkala Benar. terkait dengan kesiapan mudik ini. Benar. Nah, Pak Robi, gimana nih Pak mitigasinya terhadap kita katakanlah bencana gitu seperti longsor ataupun banjir di ruas-ruas jalan tertentu tadi. Tadi kan sudah Bapak sampaikan juga ada jalan bebas hambatan yang banjir batu licin itu gitu ya Pak. Terutama kan sekarang cuaca kita ya Pak ya. Benar. Hujan gitu. Untuk mitigasi terkait kejadian alam, hujan, longsor, dan hujan besar ini yang sekarang kondisi alamnya tidak bisa diprediksi ya. Betul. Khususnya di daerah jalan baru kita nih, yang jalan Banjarbaru Batu Licin, ada beberapa titik yang memang merupakan daerah-daerah yang rawan longsor, itu di kilometer 8 dan setelah Gunung Papua. Ini kita melakukan penanganan khusus. Posisi sekarang kan masih ada perbaikan-perbaikan kecil yang memberikan penanganan secara darurat lah dulu. Mungkin kita akan memberikan marka-marka jalan untuk memberikan keamanan bagi pengguna jalan. Kira-kira demikian. Selebihnya mungkin dengan pemetaan yang komprehensif dari tim forum lalu lintas Provinsi Kalimantan Selatan untuk memetakan, mengevaluasi di mana titik-titik rawan yang akan kita tangani dengan segera. Apakah ada gitu Pak tim dari forum lalu lintas jalan ini tadi tuh mereka melakukan atau mendirikan rest area gitu Pak di sekitar jalan-jalan alternatif maupun jalan-jalan provinsi untuk mempermudah pengguna jalan yaitu pemudik kita Pak? Baik, memang ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut dari forum lalu lintas Provinsi Kalimantan Selatan terkait titik-titik rest area. Kita sudah mengusulkan memang membuka lintas kota Banjarbaru Batu Licin untuk dipakai sebagai jalan alternatif menuju Tanah Bumbu dan Kota Baru. Dan beberapa titik ini telah kita usulkan kepada rekan-rekan forum untuk dijadikan rest area. Nanti mungkin ada kesepakatan bersama di forum ini yang akan memberikan keterangan umum, keterangan kepada halayak ramai terkait titik-titik rest areanya. Wah, berarti nanti ini akan diinfokan gitu ya oleh forum lintas jalan tadi ya Pak ya, bersama dengan Pemprov Kalsel tentunya teman-teman untuk kesiapan mudik Lebaran 1446 Hijriah ini. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Robi sudah berada di ketinggian 70 meter ya Pak ya. Dan Tugu ini ketinggiannya berapa Pak sampai ke puncak? Sampai 99 meter. Oh, 99 meter dan kita saat ini sedang berada di ketinggian 70 meter. Di sini kita bisa melihat kota Banjarmasin Pak ya, sekelilingnya sangat jelas sekali. Nah, balik lagi nih Pak Robi ke ngobrol-ngobrol kita tadi di dalam. Boleh Pak dikasih himbauan gitu Pak dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, boleh kasih himbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudiknya Pak di Lebaran ini. Baik. Kami sangat berharap kepada masyarakat pengguna jalan untuk dapat secara bijak lah dalam memakai sarana prasarana jalan yang sudah disiapkan. Memang kami tidak menutup kemungkinan bahwa di kami sudah melaksanakan perbaikan-perbaikan dan mencarikan jalan alternatif baru dalam pada masyarakat dalam melaksanakan mudiknya tahun ini. Kita melakukan perbaikan semaksimal mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih tidak sempurna yang ada di lapangan. Kami berharap masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan tertib, artinya mematuhi peraturan-peraturan dan menjaga keamanan. Mudah-mudahan mudik kali ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat sampai di tujuan. Amin, amin. Tentu itu merupakan hal yang kita harapkan bersama Pak ya. Dengan adanya mudik Lebaran di 1446 Hijriah ini, kita berharap semua masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang melaksanakan mudik itu lancar gitu sampai ke kampung halamannya masing-masing Pak Robi ya. Bapak nih ngomong mudik nggak? Kayaknya saya orang Banjarmasin ya.
Jadi Berarti nggak Banjarbaru, mudik. Banjarmasin saja, tidak mudik jauh-jauh. Di sini-sini Bolak-balik aja Pak ya sini-sini kita Pak ya. Siap, siap. Nah itu tadi teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sekaligus kita berada di Tugu 0 km di Banjarmasin, tepatnya di daerah Siring 0 km Banjarmasin. Kita bersama Pak Robi tadi udah ngobrol-ngobrol dan kita sudah melihat juga nih pemandangan-pemandangan di Siring 0 km ini. Bagi teman-teman yang akan melaksanakan mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, jangan lupa tadi kata Pak Robi untuk memperhatikan keselamatan kita tentu yang utama ya Pak ya. Betul. Di atas segalanya keselamatan kita yang utama teman-teman. Pak Robi terima kasih banyak Pak ya atas Siap. waktunya. Terima kasih. Mas Sama-sama. Sinta. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.